Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nenggolan Family, channel berkebun dan beternak. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, komen di bawah, dan share ke media sosial kalian. Semoga bermanfaat. Salam sukses, selamat menonton. Karena saya rasa berkebun dan beternak ini sangat sangat saling menyupport lah ya, sangat berkaitan lah begitu. Ya contohnya kayak kotoran ayam kan, kotoran ayam tiap sebulan 2 sampai 3 kali kita semprot pakai Proclean, terus kotorannya menumpuk nggak jadi penyakit juga ke ayamnya. Ya kotorannya kita ambil, kita sebar aja untuk cabai atau tanaman yang lain kayak gitu. Dan aktivitas ayam juga di sini kan, mau nggak mau cari makan apa segala macam, dia buang kotorannya di mana aja, yaitu saya rasa ya jadi pupuk juga untuk tanaman yang ada di sini seperti itu. Terus ya sirkulasi kandang juga saya rasa ya memungkinkan lah ya, mendukung, nggak terhalang apapun. Jadi ya ayam juga saya rasa cocok lah di kebun gitu. Dan juga nggak repot sih, nggak repot, jadi nggak repot kesana kesini. Kalau kita bikin kandang di rumah terus kita lagi berkebun atau nanam jagung atau lagi repot di kebun, ya kita ya bisa sambil ngontrol, sambil ya bikin semangat lah, bikin semangat kerja di sawah gitu. Keuntungan ya tiap hari ya mau nggak mau kita bangun pagi ya, bangun pagi jam 5 kita sholat, setelah sholat kita sarapan, eh, minum teh manis atau minum kopi, terus kita kumpulin kalau ada menir ataupun bekas nasi-nasi tadi malam, kita kumpulin, kita bawa ke sawah. Jam 6 kita udah buka kandang, ya udah, setelah kita kasih makan dia, kita abar di sekitar ladang. Terus ya itu kita nggak repot sana kesini lagi. Kalau di rumah kan kita kalau sibuk di ladang begini kan ya was-was juga kalau ayam kita tinggal kayak gitu. Jadi ya lebih mengontrol lah, lebih bisa terkontrol kalau ayamnya kita bikin di ladang, karena aktivitas kan kebanyakan kita di ladang begitu. Terus ya selama kerja di ladang juga saling membantu lah mereka. Kalau ada di ladang ya bantu bersihin rumput-rumput. Terus kita lagi bersihin cabai atau jagung, kalau ada cacing atau apa kan mereka datang, mereka patokin kayak gitu. Jadi ya mengurangi kos pakan lah. Terus sorenya ya, mereka udah kenyang, kita masukkan ke kandang, kita kunci, kita pulang, ya kita juga lebih tenang lah. Kalau mereka udah kenyang itu udah tenang lah gitu. Kalau kekurangannya sih menurut saya, kalau kekurangannya bisa diatasin sih. Kalau kekurangannya paling yang lebih kita takutin tuh maling lah, maling. Tapi kalau di kampung saya sih, kalau untuk ayam, apalagi ayam yang baru eh, anakan begini ya, yang baru netas dan pembesaran kayak gini, enggak ada kalau maling. Terus kalau hama kayak tikus yang makan anak ayam maupun ular ya, kan sifatnya kalau tikus sama hama ular ini kan, kalau ladang kita kotor ya atau banyak rumput, halong kalau bahasa di sini, ya pasti ada. Tapi ya kita bersihin, kita tiap hari kesini kita kerjain,
ya bersih, alhamdulillah ya nggak ada juga sih. Terus kekurangan selanjutnya itu kalau ada tetangga ladang kita ini nanam jagung, mau nggak mau kita kurung, kayak gini seminggu 2 minggu, jadi pergerakan badannya jadi berkurang ya. Yang biasanya aktif ya jadi males-malesan, tidur, ngantuk. Tapi itu kita udah antisipasi juga sih. Antisipasi, kita kasih jamu, terus kita kasih minumnya juga dari fermentasi kelapa. Kalau teman-teman mau, ada di deskripsi, nanti saya share. Kalau soal penyakit sih alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya ayam mati karena penyakit tertentu ya. Apalagi di ladang ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Jadi saya sendiri sih nggak mau nunggu penyakit, tapi bagaimana caranya menjaga kekebalan tubuh ayam itu sendiri. Karena sifat obat itu kan untuk meredakan saja, untuk mengurangi rasa sakit, tapi kan bukan untuk mengobati secara 100%. Jadi ya lebih baik kita mencegah aja daripada mengobati kayak seperti sekarang. Jadi ya untuk minumnya kita kasih jamu seperti 3 hari sekali atau 2 hari sekali saya kasih kayak jahe, kunyit, bawang putih, maupun rempah-rempah yang bisa untuk menjaga kekebalan ayam itu sendiri, kayak penambah nafsu makan dari temulawak, kunyit sebagai antibodinya, terus bawang putih luka dalam kayak jahe menghangatkan tubuhnya. Apalagi sekarang kan musim pancaroba ya, cuaca nggak menentu, kalau satu pilek semua kena. Jadi ya lebih baik menurut saya sih lebih baik mencegah sih kayak gitu. Kalau untuk para teman-teman apalagi pemula ya, lebih baik kalian kalau dalam mengatasi penyakit itu lebih baik cari satu guru satu penyakit. Maksudnya kalau kita belajar dari si A, terus kita dapat obatnya itu aja kita kasih. Kecuali si A nggak tahu nih penyakit jenis lain, ya kita cari guru lain, cari guru B untuk penyakit B yang lainnya kayak gitu. Jadi si ayam juga kalau sakit ya nggak overdosis ujungnya gitu, karena kita belajar kan guru satu nganjurin obat A gitu untuk penyakit pilek contohnya, nganjurin untuk obat A, guru kedua nganjurin untuk obat B. Jadi kalau kita sebagai pemula ini kan masih nggak tenang ya, jadi was-was gitu bawaannya. Jadi obat A masuk, obat guru kedua masuk, jadi ya ayam overdosis. Jadi semua itu harus ada sabar, kita harus sabar lah. Yang pertama harus niat itu penting, tapi niatnya sampai harus dilakukan dengan benar. Jadi jangan cuma niat pengen melihara aja, tapi nanti niatnya ada bagus, terus di tengah perjalanan lihat ayam pada mati, jadi jadi nggak mau melihara ayam lagi, ya janganlah. Jadi harus niat, tekun, belajar bagaimana cara nyembuhin ayam penyakit-penyakit tertentu, karena setiap penyakit itu obatnya beda-beda. Yang kedua, cari gampang. Jadi contohnya kayak kandang ini kan sederhana aja dulu, jangan langsung loncat ke harus kandang yang bintang 5 contohnya, yang harus bertingkat-tingkat, ya enggak. Awalin aja dengan yang sederhana dulu gitu.
Yang ketiga, cari guru atau cari pengalaman. Sesama peternak bisa sharing lewat Facebook atau media sosial lainnya, saling sharing kalau ada punya masalah, sesuatu masalah contohnya kita sharing, mana tahu teman yang lain bisa bantu. Banyak sharing. Yang selanjutnya, banyakin pengalaman. Banyakin pengalaman dalam artian yaitu kalau ayam sakit, kita harus tahu penyebabnya apa, cara mengobatinya juga apa. Terus perhatikan gerak-gerik ayam itu bagaimana, kayak indukan. Dia ada yang bertelur, model indukan yang pengennya gelap. Ada indukan juga yang bertelur, dia pengennya di atas tanah maksudnya. Ada juga yang bertelur bisa di sejajar dengan tanah, ada juga. Jadi pelajarin sifat-sifat ayam. Yang terakhir sih ya pastinya harus berdoa sih, harus berdoa. Ya semua juga kan, kita sepintar-pintarnya kita melihara ayam kan, ya kalau nggak kehendak dari yang atas ya apa boleh buat. Jadi ya banyakin berdoa, kita niatnya baik, melihara ayam untuk kita konsumsi atau untuk kita jual kembali, ya banyak-banyak berdoa aja. Satu kata, satu kata, berusaha sih kayaknya, berusaha. Jadi dalam artian ada 3 tahap sih menurut saya berusaha itu. Berusaha dalam artian tahap pertama pemula itu ada yang dinamain gengsi. Jadi kadang pemula ini kan, apalagi pemula yang biasa saja ya, ya kita mulailah dari yang hal kecil dulu, 1 indukan 2 indukan 1 jantan seperti itu kita kembangin. Setelah berkembang, dia bertelur, dia mempunyai DOC, ya di situ pasti nambah tuh pengalaman, pasti nambah. Kita cara besarkan ayam juga lambat laun pasti tambah pengalaman begitu. Dan juga nggak usah gengsi kalau punya kandang yang kecil atau ya sederhana lah seperti saya ini, nggak usah minder. Yang penting kita niatnya baik, ya pasti hasilnya juga insya Allah baik. Terus selanjutnya berusaha dalam artian ya di pertengahan lah, di pertengahan kita memulai kan, ya kita harus berusaha lah bagaimana caranya membesarkan ayam dengan baik. lebih lebih bagus lagi kalau kita pikir bagaimana memangkas pos pakan. Terus berusaha mencari informasi tentang ayam, tentang penyakit, terlebih tentang pakan alternatif juga, ya seperti itu. Yang terakhir berusaha kalau kita rasa udah cukup gitu, kita udah cukup dalam artian ya udah merasa udah cukup lah, udah sukses lah gitu ya. Sukses itu kan karena usaha kita juga, jadi ya berusaha aja lah.